Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala syahra sya'ban syahran yurfa'u fihi al-'amal ila rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin wa syahidil mursalin sayyidina habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-marfu'i bikri fil malaikatil muqarrabin wa ala alihi adh-dhahirin wa azwajil mu'minin wa dhurriyyatil mubarakin wa sahabatil mujahidin al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ibu-ibu semuanya, yang muda, yang tua, yang sedang, ahli surga semuanya, mudah-mudahan senantiasa panjang umur, sehat, walafiat, dilancarkan, dimudahkan, semoga utang-utang cepat terbayar. Paling kencang. Kencang apa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit, sekitar 5 menit lebih, insyaallah. Berapa? 5 menit lebih. Pertama-tama kita mesti bersyukur kepada Allah SWT karena bagaimanapun juga Allah masih berkenan sukarela memberikan kita banyak nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan utamanya lagi yang sangat mahal, nikmat sehat walafiat. Sehat itu mahal ya. Buat apa sugih atau kaya kalau nggak sehat? Mendingan apa? Sehat tapi kaya. Sehat banyak duit memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh. Itu sebabnya saya sendiri paling tidak suka sama duit kalau nggak ada manfaatnya. Iya betul. Ya, kalau nggak ada manfaatnya nggak butuh. Tapi karena duit banyak manfaatnya, jadi apa? Suka juga gitu. Nanti ada kita suatu saat akan datang masanya di mana waktu itu kita punya apa saja, pengen apa saja terlaksana, tapi duit nggak laku. Ya, ibu tunggu saja. Suatu saat ada waktu kita udah punya apa saja, pengen apa saja, ada, serba ada, duit nggak laku. Kita nggak butuh duit. Kapan itu? Di surga Allah SWT. Iya, Masya Allah. Ini bulan apa? Sya'ban. Tanggal berapa? 20. Berarti sekitar 9 atau 10 hari lagi, tepatnya 1 Ramadan, yaitu bertepatan dengan tanggal 12 Maret, hari Selasa, insya Allah akan puasa. Kalau Muhammadiyah Seninnya, ya ibu-ibu pilih cepat puasa atau Senin berarti, atau pilih Selasa. Selasa aja. Sebenarnya masalah ngikuti, kita ini wataknya kita ini, iya, puasanya taruh tadi nggak apa-apa, penting apa? Lebaran duluan. Masya Allah. Bulan Sya'ban, yatasya'abu fil khair, banyak kebaikan yang mesti dilakukan. Bulan Sya'ban syahrun yurfa'u fil amali ila rabbil alamin, bulan diserahkannya seluruh amal baik dan buruknya diserahkan kepada Allah. Nih
amalnya jamaah yasinan malam Jumat di Bojonegoro RW 12 mau puasa besok nanti usaha pasang Ramadan gak apa-apa. Masya Allah. Kedua adalah bulan Sya'ban dinamakan bulan Ruh. Yang kedua, bulan Sya'ban dinamakan bulan Arwah. Bulan apa? Arwah. Jadi arwah itu jamak dari ruh. Arwah. Alifnya atau hamzahnya dibuang, fathahnya dipindahkan ke ro, jadi roah. Jadi roh, arwah, jadi roah. Orang Indonesia bilang bulan roah. Ya, orang Sunda munggahan. Orang Jawa Tengah agak kidulan, bulan nyekar. Agak ngitanan pesisir utara dekat saya. Iya, itu adalah bulan-bulan di mana banyak orang kirim doa dengan masak-masak yang enak-enak. Tepatnya tanggal 15 bikin ketupat, ikut lepetnya itu tiap tanggal 15. Setelah itu masing-masing sebelum puasa pada ngadain apa? Masak-masak yang enak. Ya. Pada hajatan atau undangan, bukan undangan, hajatan bukan maknanya pada selamatan, ruahan, isi ruahan. Kalau sana kirim doa, ya, namanya mapak. Mapak kita apa? Mapak itu ya, contoh papak ini, ada jemput. Mapak apa? Satu mapak bulan Ramadan. Mapak bulan. Yang kedua, mapak roh-roh dengan doa. Masya Allah. Roh itu apa roh? Hah? Tahu roh nggak? Roh, ibu punya roh nggak? Mana? Ini nggak kemana-mana ini. Roh, kata roh di Al-Quran disebutkan oleh Allah 20 kali. 20. Tapi maknanya beda-beda. Ada roh maknanya Jibril. Jibril. Sebanyak 9 kali. Roh maknanya Jibril dalam Quran 9. Tinggal berapa berarti? 20 tambah 9 berapa? 11. Contohnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam qadar itu turunlah malaikat-malaikat. Warruh khususnya Jibril. Makna wawu di sini bukan dan, tapi khususnya Jibril. Jibril ikut turun. Jibril itu malaikat sebagai panglimanya, sebagai komandannya. Seluruh malaikat ketuanya siapa? Jibril. Biasanya kalau turun menghadapi masalah kok yang pokok itu turun biasanya apa? Masalah penting. Jadi malaikat-malaikat di malam qadar turun semuanya dipimpin langsung oleh Jibril. Untuk apa? Itu dasar perintah Allah, perintah Allah. Untuk apa? Untuk menyaksikan manusia-manusia yang suka berdosa tapi mau istighfar. Yang kata mereka, alladzi huwa khairun min tasbihina. Istighfarnya kita ini oleh mereka dikatakan lebih baik daripada malaikat yang bertas. Jadi malaikat itu kan ada tasbih subhanallah sampai kiamat itu aja. Nggak berhenti. Ya, nah malaikat turun itu menyaksikan bahwa istighfarnya kita baca astagfirullahaladzim itu lebih baik daripada malaikat yang bertasbih. Ya. Yang kedua adalah untuk menawarkan kepada manusia yang mana semua manusia kan sudah diprogram nih di Lauhil Mahfuz, udah catat ini si A banyak duitnya, si
B sedikit, si C sedang. Nih, si A umurnya tengah tahun ini mati. Misalnya, itu dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya, misalnya besok mati. Jamaah yasinan semuanya bareng misalnya. Habis Ramadan dicatat misalnya kan, misal boleh kan? Nah, di malam Qadar itu ditawarkan kepada kita. Dalam 1 tahun ke depan Allah ingin memutuskan. Ini saya catat orang ini mati di tengah tahun ini, setelah Lebaran mati misalnya. Tapi di situ dicatat jangan Mahfuz. Tapi kalau mau doa minta panjang umur, akhirnya dihapus oleh Allah. Si C misalnya umurnya rezekinya seret tahun ini, tapi di malam Qadar dia berdoa minta rezeki yang panjang, banyak, yang melimpah, dirubah jadi banyak, jadi melimpah. Ya, itu di malam Qadar diputuskan. Tapi tunggu orangnya mau berdoa enggak untuk merubah nasibnya. Itu ditunggu. Itulah tanazzalul malaikatu. Salah satu maknanya ruh, maknanya malaikat. Yang kedua ada ruh, maknanya Al-Quran atau wahyu. Seperti dalam surah Asy-Syura surah 42 ayat 53, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah aku wahyukan kepada Muhammad ruhan, maknanya wahyu atau Al-Quran. Roh dalam Al-Quran maknanya ada yang merupakan wahyu atau Al-Quran itu sendiri sebanyak 3 kali. 9 sama 3 berapa? 12. Masih berapa? 8. Masih 8. Apa maknanya? Yang satu maknanya semangat. Ruh maknanya disebutkan Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 terakhir. Ya, itu ada kata ruh, biruh. Ruh di situ semangat. Ruhu qiraat Yasin fi kulli Jumu'ah, semangat baca surah Yasin setiap. Lah kok berarti mau tawakufan? Tawakuf mana dari kata Ustaz Masalah apa itu? Ngaso apa? Ngaso bukan berhenti orang ngaso itu kira-kira nanti lanjut lagi nggak? Lanjut. Ngaso dulu sejenak. Tapi masih semangat kan? Berarti ibu punya roh. Kalau nggak semangat nggak punya roh. Kalau semangat masih punya semangat nggak? Ini masih semangat udah malam? Berarti punya roh. Tinggal 7. Apa makna roh? Maknanya allati atau alladhi yuhyil mayyita, sesuatu yang gara-gara ada dia, sesuatu yang mati jadi hidup. Benda mati jadi hidup. Apa namanya itu? Yang menghidupkan benda mati apa namanya? Roh. Ya, apa? Roh. Ya. Dulu ibu kan bukan apa-apa. Jangankan siapa, apa-apa aja enggak. Ya, enggak apa-apa dulu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Masa-masa terlewati semuanya yang dulu manusia bukan apa-apa, apalagi siapa? Apa-apa itu apa sih, Bu? Ini enggak nyambung nggak ini? Ya, apa-apa aja enggak? Kemudian Allah ciptakan menjadi apa? Apa itu apa? Nutfah, sperma. Ya kan? 40 hari merupakan sperma di rahim ibu. Kemudian apa lagi? Setelah itu 40 hari juga masih apa? Segumpal darah. 40 hari masih apa? Itu apa? Segumpal daging. Kemudian 40 hari baru ditiupkan nyawa. Jadi siapa? Siapa itu janin? Bahkan janin belum siapa, masih apa, belum punya nama. Lahirlah baru dikasih nama siapa. Jadi siapa? Nah, kita jadi siapa ini? Ya, siapa?
apa? Jadi roh, dikasih roh berarti yang menghidupkan yang mati. Ya, sebanyak 7 kali. Maknanya apa itu? Nyawa. Roh artinya nyawa. Di Al-Quran sebutkan sebanyak 7, lengkap 20. Ibu-ibu punya roh ini? Punya nyawa enggak? Punya. Sekarang saya tanya, yang membuat orang itu mahal, berharga, dihargai orang, itu karena nyawa. Coba ibu mati misalnya, laku nggak? Enggak. Dagingnya bisa dikeloin nggak? Bisa nggak? Ya bisa lah dikeloin. Cuman laku apa enggak itu masalahnya gimana sih? Kalau ada orang mati, dagingnya bisa nggak dikeloin? Bisa. Laku nggak? Enggak. Laku. Malah mahalan sapi. Sapi hidup juga laku, mati juga laku. Manusia enggak? Kadang-kadang hidup laku enggak? Apa laku enggak? Ya, kadang laku kadang enggak, kan? Tapi kalau hewan itu hidup juga laku, mati juga laku. Ibu enggak? Hidup kadang-kadang laku dan enggak, mati enggak laku. Benar enggak? Ya. Nah kemudian setelah itu, ya dagingnya nggak bisa dikeloin tapi nggak laku dijual. Kalau sapi, begitu sembelih mati nggak tuh? Dagingnya bisa dikeloin nggak? Laku nggak? Berapa daging sapi sekilo sekarang? 130.000. 130.000. Kalau kemarin saya beli waktu itu setengah kilo, mau beli sekilo nggak mampu. Setengah kilo 65.000. Laku. Malahan ada hewan najis. Apa itu? Ya, hidup laku, mati laku. Babi, daging babi laku, mati laku di pasar Senen, sekilo 80.000. Kemudian anjing, daging anjing. Daging anjing di pasar Koja Tanjung Priok berapa sekilo? 50.000. 50.000 sekilo daging anjing. Di daerah Jawa Tengah, dekat rel kereta api perlintasan Sragen dan Solo, di pinggir jalan ada tulisan sate guguk. Ada itu. Kalau kita lewat dari Grobogan atau Purwodadi yang kemarin banjir menuju ke Solo lewat rel kereta api, masuklah di Solo, pinggir jalan persis kiri jalan ada tenda sate guguk. Berapa? 10 tusuk 40.000. Apa? Iya. Mahal. Coba ibu bilang di sate nggak? Bisa di sate sampai beli. Nah inilah maka Bu ya yang ingin saya sampaikan, manusia berharga dimuliakan oleh Allah gara-gara ada ruhnya. Ada rohnya, ada nyawanya. Tapi ada rohnya tergantung. Maka Bu, jasad ini ya, roh itu apa? Roh itu kata Nabi al-warah al-arwah junudul mujannadah. Fama ta'arafa minha iktalafa. Roh-roh itu kayak pasukan militer, kumpulan-kumpulan militer. Kalau mereka kenal kebaikan, yang sama-sama kenal kebaikan akan ngumpul. Misalnya ibu-ibu ini, kalau nggak punya roh, ya, kalau nggak punya roh yang baik, nggak mungkin datang yasinan kan? Roh yang baik. Tapi roh yang buruk, tanah kalau ikhtilaf akan selalu apa? Bertolak belakang atau ribut. Makanya begini, roh yang baik pasti dukung yang baik. Contohnya kemarin waktu pilihan presiden, kalau roh orang ahli ibadah mesti pilih presiden yang ahli ibadah, betul apa enggak? Roh yang pintar dukung orang pintar, betul apa enggak sih? Betul. Tapi ada roh yang kelihatan baik mendukungnya nggak baik,
berarti rohnya jahat itu. Roh salah masuk. Roh salah masuk. Nah, nanti kalau dia, makanya roh yang jahat ini kalah sama burung. Burung itu akan berkumpul dengan sama-sama kenal. Misalnya burung dara, kumpulnya burung dara. Ayam kumpulnya kucing kumpulnya masa kucing kumpul anjing? Nggak mungkin kan? Anjing kumpul sama anjing, bangau kumpul sama kuntul kumpul sama kuntul itu bangau yang putih, yang hitam namanya bangau, yang putih namanya apa? Kuntul. Kan udah nyanyiin tuh Jaina apa itu? Betul gak itu? Jadi kumpulnya sama-sama. Makanya guru sekalian, terakhir, supaya roh ini kalau masih di dunia sudah repot. Ya, kadang-kadang roh baik musuh dalam jasad yang buruk. Kadang-kadang roh yang buruk masuk dalam jasad yang baik. Sebab roh ada dua macam sifatnya, ada ruhul khabith, roh yang jahat, buruk, ada ruhul thayyib, ada roh yang bagus. Nah, nanti kalau udah mati baru ketahuan, roh terbagi menjadi dua tempatnya. Satu roh yang diambil oleh Allah diangkat ke atas, satu roh yang dipenjara di bawah tanah yang ketujuh. Inna kitab abrari lafi illiyin wa inna kitabal fujjara lafi. Roh-roh orang yang baik akan naik ke atas, roh yang buruk akan dimasukkan di penjara Allah di bawah tanah yang ketujuh. Roh yang baik, kalau ada yang ziarah kubur, itu melihat yang berziarah dan menjawab salam kita. Roh yang tidak baik tidak kenal diziarahi. Ya, di penjara susah, nggak bisa nanjak. Yang di atas bisa turun, yang di bawah tidak bisa naik. Nah, kira-kira roh-roh kita ini roh-roh yang di atas apa yang di bawah? Di atas. Didoain, nyambung, diziarahin, lihat. Kadang-kadang roh itu ya tamasya fi syajaratil jannah. Kadang-kadang roh yang baik ini bertamasya, keliling di atas daun surga Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, turun nengoki keluarganya terus gitu. Makanya pesan yang terakhir adalah mari di dalam bulan Sya'ban masih sisa ini kita kepada Allah semoga kita sehat panjang umur. Allah barik lana baqiyat Sya'ban wa balikna Ramadan fi sihhatin wa afiyah wal barakah wassalamah fid din wad dunya. Kita mohon kepada Allah di sisa bulan Sya'ban tinggal 9 atau 10 hari ini, semoga Allah berkahi dan Allah sampaikan kita bulan Ramadan dengan sehat, afiat, selamat, berkah di dunia dan di akhirat. Sampai sini semoga sedikit ada manfaat dan barokahnya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dijadikan kita keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, dilancarkan, diberkahi Allah SWT. Mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajat kita yang baik. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh ahli syurga. Ruh kita yang baik mendapatkan syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kiriman doa kita yang dibaca dari akhir pahala disampaikan kepada kedua orang tua kita, kemudian disampaikan kepada nenek moyang kita, kerabat kita yang sudah menghadap kepada Allah. Semoga mereka semuanya mendapatkan ampunan dari Allah, segala amin baiknya terima oleh Allah Ta'ala, dijadikan kepada taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bijahil Fatihah wa bikaraamatil Fatihah
بمعجزات الفاتحة وبحكم الفاتحة نسألك بها يا الله أن تغفر جميع ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا وأن يسر بها جميع أمورنا وأن تقضي فيها حاجاتنا وأن تبلغ بأمان قصيدنا وأن ترزقنا بها رزقا حلالا كتواسر وزيرا كافيا وافيا عاجلا معجلا طيبا مباركا في رحمتك يا أرحم الراحمين وأن ترحمنا وترحم المسلمين والمسلمات وأن تغفر المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعلهم حفرة حفر النيران اللهم إن كانوا محسنين فازد في سالهم وإن كانوا مسرة حسن يأتيك ولا يقيم برحمتك جوضاك وقيهم فتنهم عذابا وافسح لهم في قبورهم وجعل عن جنبهم ولقيهم برحمتك الأمن حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله برحمة الشر والرحمة واغفر علينا وعن جميع أهل الكبر والمسلمين والمسلمات والذي ارفع لنا ولهم الدرجات وضاعف لنا ولهم الحسنات وكفر عنا وعنهم السيئات ودخلنا وإياهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيها النفس المطمئنة ارجعوا بغضة مرضية ومع الذين أنعمت عليهم من الصدق والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لنا كما غفرت لهم وارحمنا كما رحمتهم وارزقنا كما رزقتهم وقضي حاجاتنا كما قضي حاجتهم وطول الأعمال كما أطولت أعمالهم إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا إلهنا مولانا إنك التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.